salam dan bahagia. Di sudut dunia yang sunyi, di mana pengetahuan berkembang dan mimpi-mimpi terbentuk, terdapat warisan seorang visioner. Hari ini kita akan menyelami dampak yang mendalam dari seorang tokoh yang mentransformasi pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Sudah siap Mbak Wit? Ya. Saya tinggal ambil tas. Ya, saya tunggu di luar aja ya. Ya. Saya salah satu cucu Ki Hadjar Dewantara. Saya mengenal eyang saya sebagai tokoh pendidikan, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Yang saya kenal beliau itu sangat egaliter. Baik dengan asisten rumah tangga, rakyat atau masyarakat di sekeliling rumah jalan Taman Siswa dahulu. Beliau selalu menyapa dengan santun dan menghormati sesama orang. Beliau itu setelah datang dari pembuangan di Belanda, di Den Haag, beliau itu melihat banyak rakyat tidak menjalani pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, beliau ingin mendirikan Taman Siswa untuk semua rakyat Indonesia. Ketika itu di Yogyakarta. Oleh karena itu beliau tahun 1922 mendirikan Taman Siswa yang terletak di Jalan Taman Siswa 25 yang sekarang tempat tinggal itu dijadikan Museum Kirti Griya Dewantara. Aku seneng banget dengan saya datang. Iya. Eyang Kakung, Eyang Putri. Iya. Sampai sekarang itu saya masih mengingat Eyang Putri, Eyang Kakung itu. Kalau Mbak Wit punya kenangan apa? Ya, kalau saya ya banyak kenangan karena Ki Hadjar itu selalu sering memanggil cucu-cucunya semua, memperhatikan taman-taman, menjelaskan, oh ini dikasih bunga, jangan dipetik. Kita nggak kayaknya kebersihan ya. Lingkungan juga ya. Jadi kalau ada yang berbunga itu nggak boleh dipetik. Iya, dinikmati kali ya. Kalau saya lain Mbak Wit, saya itu pernah punya buku banyak sekali. Oh iya. Terus disarankan sama Eyang Putri, kamu itu punya buku segitu banyaknya, mbok dipinjamkan ke tetangga-tetangga. Yeah. Saya punya perpustakaan kecil, tetapi tetangga-tetangga tidak membayar meminjam. Jadi cuma punya catatan. Iya, jadi dicatat. Jadi Eyang Putri itu zaman dulu itu sudah mempunyai data untuk mengambil keputusan kalau saya lihat. Iya. Sudah diajarin kita. Semua itu ada maknanya, kita perhatikan. Ya, kan? Ya. Cara-cara belajarnya yang memberikan didikan spontan untuk sebagai manusia yang dimanusiakan. Memberi didikan amal sodakohnya ada, sifat-sifat positifnya saya juga mengingat. Jadi seperti Purbo itu almarhum dulu berteman dengan tetangga-tetangga itu. Ya, memang diharuskan untuk keluar dari lingkungan, mengorganisasikan terhadap masyarakat, saling memahami, saling ngomong, sistem amalnya akan muncul terus di situ. Ya itu kita bawa sampai sekarang, bawa sampai sekarang dan bergaul tidak boleh memilih-milih dan lain sebagainya. Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara percaya dalam mendorong sistem pendidikan yang inklusif, berpusat pada kebutuhan siswa, dan berakar pada budaya lokal adalah konsep revolusioner yang bertujuan untuk membebaskan pikiran
membentuk karakter, dan menumbuhkan rasa persatuan dalam perbedaan. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta yang disingkat dengan UST didirikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 15 November tahun 1955. Awal berdirinya disebut Taman Prasarjana. Kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi Taman Sarjana, dan pada tahun 1964 berubah menjadi Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan sekarang menjadi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Ajaran Taman Siswa di lembaga ini, di UST, diterapkan hampir semuanya. Misalnya di UST dikenal dengan 4 dharma. Kalau di perguruan tinggi lain itu hanya 3. Ya, tridharma. Kalau kita ada 4, yaitu dengan menambah 1 dharma yang keempat, yaitu mengembangkan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional ini adalah salah satu penerapan daripada ajaran Taman Siswa. Di samping itu juga semua prodi, baik S1 maupun S2, mendapatkan mata kuliah ketaman-siswaan. Untuk yang S1 itu ada 4 SKS, 2 mata kuliah, Taman Siswaan 1 dan 2. Sedangkan yang pasca sarjana itu 2 SKS. Nah, dari tahun berdirinya yaitu 1955 itu sampai sekarang sudah ada 9 rektor. Ini yang pertama ini Ki Hajar Dewantara, kemudian yang berikutnya adalah Nyi Hajar Dewantara, dan seterusnya. Nah, kebetulan saya ini yang rektor ke-9. Ini adalah periode yang terakhir. Seperti yang kita lihat di sini, kita melakukan pengembangan implementasi yaitu catur dharma yang keempat, yaitu pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Nah, di sini kita melakukan permainan tradisional. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada permainan apa? Ini namanya dakon. Nah, dakon. Nah, seperti yang di situ kita bisa melihat itu ada permainan bakunya. Nah, dan di sini ada permainan sepatu kuda. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada apa? Mewarnai. Oke. Oh. Nah, selanjutnya di sini ada permainan egrang. Tentunya kami mahasiswa KKN di sini sangat mengimplementasikan bagaimana permainan-permainan yang tradisional itu akan kami kembangkan seperti sekarang. Karena banyak ya sekarang tuh anak-anak sekarang itu lebih memiliki ke HP ya daripada tradisional seperti itu ya. Karena ya daripada kita bermain dengan HP, kita fokus dengan sendiri, lebih baik kita bermain tradisional seperti ini. Tentunya sangat asik ya.
sehingga kita lupa dengan waktu juga, betul ya? Ya, betul. Dewantara Muda sebagai pewaris dari ajaran Ki Hajar Dewantara akan senantiasa mewariskan berbagai karya-karya Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah dolanan anak ini. Dan semoga dolanan anak ini bisa terus lestari dan kemudian membangkitkan jiwa merdeka kepada anak-anak di seluruh Nusantara. Di tempat ini merupakan salah satu laboratorium kebun bergizi. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara dosen-dosen yang ada di UST dengan komunitas Luku, di mana tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kepada anak-anak usia dini agar mereka lebih paham terkait dengan tanaman-tanaman obat atau tanaman-tanaman bergizi yang notabene lebih spesifik kepada produk jamu yang nanti akan menjadi produk tradisional. Maka hal ini juga bagian dari ajaran Taman Siswa khususnya Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan akan berbagai macam hal tradisional yang perlu dikenalkan kepada para anak-anak sehingga anak-anak akan semakin cinta terhadap produk-produk yang dilahirkan dari anak bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita pentingnya pendidikan yang merupakan usaha kebudayaan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri sang anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan visi Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang tertib, damai, salam, dan bahagia. Pendidikan di Taman Siswa menerapkan sistem AMONG, yaitu sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan pada kodrat alam dan kemerdekaan, yang menurut cara berlakunya disebut dengan Tutpuri Handayani. Untuk tugas selanjutnya, Bu Yuri akan memberikan video tadi. Kemudian kalian tadi menganalisa, oh ya betul, karena tadi disebutkan dari high school ya, ini sekolah menengah. Terus tadi satunya apa lagi sebagai berpikir kreatif? Mengapa tadi sebagai berpikir kreatif kalau menurut kalian? Di Korea berarti tadi sebagai media komunikasi, yes. Berarti kedua ini sama belum sama ini? Persamaan eksponen itu membuat variabel X. Berarti ini 5 sudah sama toh? Dan berarti 2X kurangi 1 sama dengan 4. Salam anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. SMA Taman Madya Ibu Wahyatani ini didirikan oleh Ki Hajar pada tahun 1941 dan sampai saat ini masih tetap menerapkan trilogi kepemimpinan dalam pembelajarannya, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutpuri Handayani. Salam dan bahagia.
Hajar Dewantara aktif memimpin perguruan taman siswa selama 37 tahun. Pada tanggal 26 April tahun 1959, beliau wafat. Hari wafatnya Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Hari Bakti Taman Siswa. Ajaran-ajaran yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi Taman Siswa merupakan ajaran taman siswa yang masih relevan dengan pendidikan saat ini dan menginspirasi kepada kita bahwa pendidikan itu untuk mempertajam daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Pendidikan sebagai sarana untuk memicu dan memacu rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, membentuk karakter dan memberdayakan individu untuk masa depan yang lebih cerah. Salam.